Shalalala haleluya, shalalala haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya. Jocelyn, Tunggu sebentar, aku pakai masker dulu. silahkan, jangan lama-lama ya. Ada apaan sih? Lihat nih, aku dapat undangan loh. Undangan apa tuh? Journey with Jesus. Wah, kayaknya menarik. Coba dibuka dong. Iya nih, berpetualang sama Yesus. Kita buka sama-sama ya. Do you want to start the journey now? Wah, kelihatannya seru deh. Kita pencet yes aja yuk. Ayo, aku ikut penasaran. Selamat datang di Journey with Jesus. Dalam perjalanan ini, kalian harus memecahkan beberapa tantangan untuk sampai di tujuan. Yuk, mulai perjalanan kalian. Yuk, kita lanjutin. Ayo. Wah, apaan tuh? Wah, iya. Apa ya? Gimana sih perasaan kamu selama mengikuti ibadah online? Senang, Kak. Senang. Lebih suka offline biar ketemu teman-teman lama. Sepi. Karena kalau offline itu bisa nyanyi bareng. Apa yang kamu kangenin dari ibadah anak offline atau ibadah anak pas di gereja nih? Sama temanku sama aku mau ibadah juga. Dengan teman-teman dan kakak sekolah minggu. Ketemu teman-teman dan kakak. Biar bisa main bareng, bisa meluk bareng karena kangen. Kalau ibadah offline bisa nyanyi langsung, bisa dengar firman Tuhan bareng teman-teman, bisa beribadah bersama, bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Apa sih yang kamu harapkan buat ibadah anak ke depannya? Teman-teman sama kakak. Bisa ibadah raya, ketemu tatap muka. Bersama-sama. Mau offline semua biar bisa beraktivitas bareng, juga bikin yang lain bareng-bareng. Yang diharapkan sih untuk ibadah anak ke depannya, semoga bisa offline, bisa kumpul bareng-bareng lagi, bisa nyanyi bareng, bisa dengar firman, dan lain-lainnya. Yuk adik-adik, kita terus berdoa supaya kita bisa segera ibadah di gereja. Wah, keren banget ya. Aku juga pengen nih ibadah di gereja. Kira-kira kapan ya? Iya nih, keren banget. Kira-kira kita kapan ya bisa ibadah di gereja? Sebentar. Kita harus lanjutin perjalanan kita. Kita kan belum sampai ke pesta Natal. Oh iya, kita kemana lagi ya? Menurut petanya sih harus ke arah situ. Ayo kita jalan. Yuk. Kita ada di mana nih? Iya ya, kita ada di mana ya? Aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Selamat datang di tantangan pertama. Untuk lanjut ke titik selanjutnya, kamu harus memilih salah satu dari beberapa pintu ini. Pintu mana yang akan kamu pilih? Jadi kita harus melewati tantangan ya. Kira-kira kita bisa lewatin gak ya? Iya ya, kita bisa lewatin nggak ya? Yaudahlah, ayo kita pilih aja. Ayo. Wah, ada banyak banget pintunya. Jocelyn, coba lihat deh yang ini. Pintunya warnanya bagus. Aku suka warnanya. Iya benar, tapi coba deh kamu lihat yang ini. Banyak hiasannya dan bagus juga. Iya sih bagus. Tapi coba kamu lihat yang ini. Pintunya warna-warni loh. Kalau gitu kita hanya harus pilih pintu yang kita suka saja. Yaudah yuk pilih yang ini. Kita ada di mana nih? Kok gelap banget? Iya ya, kita ada di mana
Gak kelihatan apa-apa di sini. Harus ke kiri atau ke kanan? Aduh, jalannya gak kelihatan. Aduh, aku takut. Apa kita salah pilih pintu? Iya ya, apa kita salah pilih? Tuhan Yesus, tolong kita Tuhan. Iya Tuhan, tolong. Puji Tuhan. Aduh, ruangan tadi serem banget ya. Iya ya, serem banget. Ih, gimana ya cara kita milih pintu lagi, Jer? Sebentar. Undangannya kan berjudul Journey with Jesus. Yang berarti berpetualang sama Yesus. Harusnya kita meminta pertolongan Tuhan Yesus. Iya, harusnya tadi sebelum kita pilih pintu kita berdoa dulu, Jer. Ya udah yuk, kita berdoa. Kita minta tolong Tuhan Yesus untuk bantu kita pilih pintu yang benar. Yuk. Tuhan yang baik, kami kebingungan nih, harus pilih pintu yang mana. Tolong Tuhan bantu kami, agar kami bisa memilih pintu yang benar. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Yang mana ya? Yuselin, Kenapa? kamu dengar suara dari pintu itu nggak? Suara apa, Jer? Ada suara puji-pujian. Iya, kalau gitu kita pilih pintu yang ini aja, Jer. Yaudah yuk, aku yang buka ya. Ya. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Teman-teman kita keren ya. Iya, keren-keren. Selamat, kalian berhasil melewati tantangan ini. Sekarang kalian harus melanjutkan ke titik berikutnya. Yuk, Jer, kita lanjut lagi. Kira-kira kita kemana lagi ya? Kalau menurut mapnya sih kita harus ke arah sana. Yuk kita ke arah sana. Yuk.
Selin. Coba lihat, menurut peta ini titik final kita. Tapi lihat deh, Jer, masih ada pintu-pintu lagi. Kayaknya kita harus pilih lagi deh pintu yang benar. Lihat deh, di pintu-pintu ini ada tulisan. Iya ya. Main game sepuasnya. Kalau itu mah nggak boleh. Coba lihat yang itu, melawan orang tua. Ya, itu mah udah pasti gak boleh. Coba lihat yang ini. Malas belajar. Kita nggak boleh malas. Coba lihat yang ini. Memuji dan menyembah Tuhan. Belajar juga baik. Itu juga membantu orang tua. Itu juga bagus. Ada yang buruk, ada yang bagus. Tapi kita harus memilih yang tepat dan bagus untuk saat ini. Pilih yang mana ya? Kalau kita minta pimpinan Tuhan gimana? Yuk. Tuhan Yesus, kami tidak tahu harus memilih pintu yang mana Tuhan. Tolong bantu kami ya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Aha, berarti kita harus memilih yang memuji dan menyembah Tuhan. Kalau gitu, kita pilih pintu yang ini aja. Yuk. Kok kosong ya? Apa kita salah pilih lagi? Shalom, Jeremy dan Jocelyn. Selamat ya, kalian berhasil sampai di sini. Puji Tuhan. Nah, sekarang kakak ajak kalian dan adik-adik semua, yuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan, Amin. Yuk kakak ajak kita langsung bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ada satu pribadi yang selalu menyertai kita dan Amin. tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Siapa namanya ya? Lebih keras. Siapa ya? Namanya Yesus. Namanya Yesus.
Sebab itu, hari ini kita mau kasih hati kita yang terbaik buat Tuhan. Hati yang penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Ikutin gerakan kakak ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah raja. Raja, Dialah Tuhan. Tuhan, namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Lebih semangat. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah raja, raja, raja. Dialah Tuhan Allah yang hebat. Namanya siapa? Lebih keras. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah raja. Kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, siapkan hatimu, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Angkat tanganmu, yuk sama-sama katakan. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Yuk lebih sungguh lagi adik-adik, katakan dari awal. Bukan karena harta, bukan karena rupa. Yesus datang panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Yesus sayang, Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Lebih sungguh lagi, katakan dari awal. Bukan karena harta, yes Tuhan. Bukan karena rupa. Yesus datang
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Wah, hari ini kita sama-sama bersuka cita ya. Kenapa? Karena kita lagi merayakan apa? Natal. Wah, Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus itu lahir di dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk siapa? Untuk adik-adik, untuk kakak, untuk papi mami, untuk seluruh umat manusia. Katakan amin. Nah, tema Natal kali ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Yuk kita mau bilang sama-sama ya. Immanuel, Allah menyertai kita. Oke? 1, 2, 3. Immanuel, Allah menyertai kita. Katakan amin. Nah, teman-teman nanti bisa baca ayatnya ya. Dari Matius 1 ayat 23. Yang belum baca bilang papi mami. Papi mami bacain aku dong ayat dari Matius 1 ayat 23. Yang mau katakan amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu tadi kakak udah bilang ya. Tuhan itu datang ke dunia untuk menyelamatkan adik-adik. Untuk menebus dosa adik-adik, dosa kakak, dosa semua umat manusia. Tapi yang dahsyatnya apa? Tuhan Yesus datang ke dunia juga untuk menyertai setiap kita loh adik-adik. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, kakak, maksudnya menyertai itu kayak gimana sih kak? Nah, kakak punya satu cerita yang ada di Alkitab. Oke, siapa yang mau dengar? Yang mau dengar buka kupingnya lebar-lebar, duduk yang manis. Ayo, gak boleh lihat handphone, gak boleh ngobrol-ngobrol lagi. Ayo semuanya, buka kupingnya sama-sama. Kita mau dengerin firman Tuhan. Amin? Siap ya? Oke, kakak punya cerita. Nanti adik-adik bisa baca juga di kitab Daniel. Kitab apa? Daniel ya. Jadi ini bukti bahwa Tuhan itu selalu menyertai orang-orang yang dekat sama Tuhan. Oke, siap dengar ceritanya ya. Pada suatu hari di sebuah kerajaan gitu ya. Ada seorang raja namanya rajanya Darius. Namanya siapa? Darius. Rajanya ini dia ini punya bawahan banyak ya kan namanya raja. Tapi rajanya ini sangat sayang banget sama Daniel. Kenapa? Karena Daniel itu orangnya baik, pintar menurut Raja Darius. Tetapi Daniel ini ternyata orang yang sangat cinta sama Tuhan. Kok bisa dibilang cinta sama Tuhan, Kak? Iya, jadi kalau adik-adik baca di ayatnya, Daniel itu dia sering banget berdoa, cari wajah Tuhan. Wah, dahsyat gak? Siapa di sini yang suka berdoa? Dahsyat. Nah, Daniel juga dia suka berdoa, suka ketemu sama Tuhan, suka ngobrol sama Tuhan lewat doanya. Nah, suatu hari teman-temannya Daniel ini mereka iri sama Daniel. Iri boleh nggak ya? Boleh nggak? Nggak boleh. Anak Tuhan Yesus nggak boleh iri ya. Dia iri sama Daniel. Terus dia mulai teman-temannya saling bilang, ih kok Daniel disayang banget ya sama Raja Darius? Iya ya kok si Daniel selalu disayang sama Raja Darius ya? Akhirnya teman-temannya menjadi jahat. Teman-temannya mereka menghadap kepada Raja Darius. Mereka bilang, Raja Darius harus mengeluarkan surat katanya. Suratnya isinya apa? Isinya siapapun dalam 30 hari yang memohon doa kepada siapapun selain kepada tuan rajanya Darius itu akan dihukum. Jadi maksudnya apa Kak? Maksudnya dalam 30 hari itu kalau ada yang berdoa tapi bukan kepada Raja Darius, itu bakal dihukum. Wah, tapi Raja Dariusnya itu termakan omongan teman-temannya. Akhirnya keluarlah surat.
Berarti kira-kira kalau ada surat itu, Daniel kalau doa tetap sama Tuhan Yesus bakal dihukum nggak? Bakal dihukum adik-adik. Waduh, gimana ya Daniel ya? Terus menurut adik-adik Daniel gimana? Daniel bakal, ya udah aku nggak usah doa lagi deh sama Tuhan. Nanti kalau aku dihukum gimana? Atau Danielnya tetap doa sama Tuhan? Kira-kira yang mana? Ayo. Pasti adik-adik tahu jawabannya. Daniel, wah dia bukannya takut teman-teman. Adik-adik, dia malah naik ke loteng atas. Kalau kita bilang sekarang mungkin ke lantai 2 rumahnya. Dia langsung sujud berdoa sama Tuhan. Padahal ada ketetapan dia nggak boleh doa sama Tuhan Yesus loh. Dia langsung datang sama Tuhan. Wah dia muji Tuhan, dia nyembah Tuhan. Tanpa gentar dan takut. Kira-kira ketahuan nggak? Ketahuan gitu ya. Danielnya ketahuan. Waduh gimana nih? Dilaporin ke Raja Darius. Raja Darius, kata yang teman-teman yang iri tadi, yang jahat tadi ya. Dibilang, Raja Darius, lihat Daniel yang Raja Darius sayang-sayang. Ternyata dia nyembahnya bukan sama Raja Darius, tapi nyembahnya sama Tuhan Yesus. Wah, Raja Dariusnya sedih. Karena Raja Darius itu sayang banget sama Daniel. Akhirnya dia cari cara gimana caranya supaya Daniel ini nggak dihukum. Hukumannya apa teman-teman? Hukumannya dibuang ke gua singa. Waduh, siapa di sini yang pernah lihat singa? Singa serem ya. Kalau kita ke taman safari singa kita nggak boleh turun, bener nggak? Ya. Tapi Daniel mau dibuang ke gua singa yang kelaparan. Waduh, singanya kalau lapar gimana tuh? Rar, gitu ya. Kasihan ya Danielnya ya. Terus Raja Darius nyari segala cara supaya Daniel itu nggak dihukum. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena surat tadi Raja Darius sendiri yang menandatangani. Akhirnya Raja Darius dengan berat hati dia bilang sama Daniel, mungkin kalau bahasanya sekarang ya adik-adik, Daniel, Raja nggak bisa ngapa-ngapain deh. Raja cuma bisa berharap Allah yang kamu sembah. Yaitu siapa? Tuhan Yesus bisa menyertai kamu di dalam gua. Akhirnya adik-adik, bleng! Dibuang. Daniel dibuang ke gua singa adik-adik. Waduh, Raja Dariusnya sedih sampai semalam-malaman Raja Dariusnya nggak bisa tidur. Akhirnya begitu pagi, wah Raja Dariusnya cepet-cepet ke gua. Akhirnya kakak bacain ya ayatnya ya. Dan berserulah Raja Darius ya kepada Daniel. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Aduh Dariusnya, aku bisa dengar suara Daniel nggak ya? Aku bisa dengar suara Daniel. Tiba-tiba Daniel jawab, ya Tuanku. Wah, Raja Dariusnya senang. Allah yang kusembah itu sanggup melepaskan aku. Ternyata kalau nanti adik-adik baca Alkitab ya. Ternyata Tuhan Yesus itu menyertai Daniel. Dengan cara apa? Mengirimkan malaikat-malaikatnya. Wah, dahsyat Tuhan kita. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi nih, waktu Daniel dibuang ke gua singa. Wah, malaikatnya langsung dikirim sama Tuhan. Terus malaikatnya langsung megang tuh mulutnya singa. Akhirnya mulut singanya nggak bisa nerekam Daniel. Ya kan? Semuanya dijagain sehingga Daniel bisa keluar dari gua singa itu tanpa ada luka sedikit pun. Wow, ayo bilang wow. Tuhan Yesus dahsyat. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Adik-adik, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Dia namanya Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu adik-adik, hari-hari ini adik-adik gak perlu takut.
Mungkin adik-adik ada yang ngalamin masalah, mungkin lagi sedih, mungkin engkau ada yang ngadapin tes ulangan. Aduh Kak, aku takut dapet jelek Kak. Jangan takut, karena Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Asal adik-adik harus deket sama Tuhan. Harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Harus kejar Tuhan sungguh-sungguh seperti Daniel tadi. Waktu Daniel doa, muji, nyembah Tuhan. Wah, Daniel kejar Tuhan sungguh-sungguh. Adik-adik juga harus seperti itu ya. Kita harus doa, muji, nyembah Tuhan. Wah, kejar Tuhan sungguh-sungguh. Gak ada yang lain selain kita senengin hati Tuhan. Waktu adik-adik mau melakukan sesuatu, adik-adik pikir, kira-kira kalau aku lakukan ini Tuhan seneng gak ya? Kira-kira waktu aku nyembah Tuhan, wah Tuhan pasti seneng nih. Oke Tuhan, aku mau nyembah Tuhan. Amin. Dan kakak percaya Tuhan akan pakai adik-adik dengan dahsyat. Luar biasa. Nanti waktu adik-adik ngelihat temennya, wah kamu lagi sakit ya, jangan takut, datang. Kamu aku doain ya. Doain temennya, amin. Waktu engkau mungkin melihat papa mama ada yang lagi sakit, atau ada yang lagi berbeban berat, ada yang ngalamin masalah, adik-adik datengin papa mama, ayo kita berdoa, yuk kita berdoa. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan Yesus. Sebab Tuhan menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Oleh karena itu, ayo adik-adik terus semangat dalam Tuhan. Terus kejar sungguh-sungguh. Tuhan Yesus kenapa? Karena Tuhan mau pakai adik-adik dengan dahsyat. Oh, Tuhan mau pakai kalian buat generasi kalian untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita sama-sama angkat tangan yuk di rumah-rumah. Oh, ralabaya ralabaya syandara labara 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 labaya ralabaya ralabaya ralabara labara labara. Berapa banyak kalian yang bilang, Tuhan, aku mau deket sama Tuhan. Supaya saat aku deket sama Tuhan, Tuhan juga deket sama aku. Ayo angkat tanganmu bilang, Tuhan ini hidup aku Tuhan. Kuralab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 ala
generasi Yeremia-Mu Tuhan. Kuralawa-lawa-lawa hamba percaya waktu mereka berikan hidup mereka untuk Engkau. Engkau Allah yang menyertai. Engkau Allah Immanuel. Immanuel menyertai mereka Tuhan. Oh, pakai mereka jadi messenger of the third Pentecost. To finish the Great Commission. Untuk menyelesaikan amanat agung. Pakai anak-anak-Mu Tuhan. Oh, di keluarga, di sekolah mereka. Jadi dampak, jadi saksi Tuhan yang punya karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abah. Lindungi anak-anak-Mu, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara tapi Engkau terus bekerja di kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat akan bangkit satu prajurit Tuhan yang dahsyat dari anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Merry Christmas. God bless you. Bye-bye. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur ada di Indonesia. Aku mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan keamanan dan kedamaian. Tuhan berkati airnya, tanahnya, udaranya, lautnya, sampai pulau-pulau dari yang terbesar dan yang terpencil. Tuhan, aku juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia, bebaskan bangsa Indonesia dari COVID-19 dan jauhkan juga bangsa Indonesia dari krisis ekonomi global dan jauhkan juga bangsa Indonesia dari malapetaka. Ampuni bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, berkati juga para tim medis
yang merawat orang-orang sakit. Tuhan lindungi keluarganya dari virus-virus yang ada. Tuhan, aku juga mau berdoa untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya beserta jajarannya. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan kepada Bapak Presiden kami dan wakilnya. Tuhan, berkati bangsa-bangsa, pulihkan bangsa-bangsa, bebaskan bangsa-bangsa dari COVID-19. Dan jauhkan juga bangsa-bangsa dari krisis ekonomi global. Ampuni bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh syara barala Tuhan, kami naikkan syukur atas kebaikan-Mu. Kami berdoa buat Bapak Niko, Mama Hermin beserta keluarganya. Kami juga berdoa buat Dedi Peter, Bunda Christine, Kak Ave, Kak Nonon, dan Syaris. Berkati, urapi, lindungi dengan sempurna ya Tuhan. Pakai lebih dahsyat sebagai alat-Mu di Pentakosta ketiga ini. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia, dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Pakai Tuhan menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Berkati juga teman-teman kami, berikan hati yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Juga setiap guru-guru Tuhan berkati, berikan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini, atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Ring Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Mari adik-adik, kakak ajak kita semua berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari anak-anak, sekarang angkat kedua tangan kalian, siapkan hati, biarlah engkau menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua anak-anak katakan, amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. Merry Christmas. Merry Christmas. Wah, ibadah Natal kita sudah selesai nih. Iya, seru banget ya perjalanan kita hari ini. Tuhan Yesus setia banget menyertai kita.
Iya, Tuhan Yesus setia banget menjaga dan menyertai kita selalu. Apalagi habis dengan firman tadi, aku jadi makin kenal deh sama Tuhan Yesus. Aku bersyukur banget punya Tuhan yang hebat seperti Yesus. Apalagi tadi kita sudah memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita buat Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita berpisah, tapi sebelum kita berpisah, kita mau ucapkan Selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua.